lingkungan kerja. Acara akan saya langsung lanjutkan ke petugas dari dinas untuk melaksanakan sosialisasi agar waktu lebih cepat. Kepada yang terhormat Bapak Lukman selaku Kepala Cabang Lote 2000 Majalengka, kepada Bapak Anis selaku Kepala Bengkel, dan kepada rekan-rekan semua yang telah hadir di sini. Sebelum acaranya dimulai, mungkin ada sepatah sambutan dulu dari Kepala Cabang Kota Lukman. Waktu dan tempatnya silakan Pak. Baik, terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Nah ini kan hujan nih, dingin ya. Lebih bagus kalau ada ke tengah nih biar akan. Ya nggak? Ayo rekan-rekan yang belakang akan majunya biar kelihatan nih materinya. Ayo teman-teman, moga-moga. Halo yang di belakang tuh, Mas. Akan maju ya, akan maju. Yang di mana sedikit aja nih, biar agak kosong. Ya, akan maju ya, biar kelihatan materinya. Nah, udah gitu Pak. Nah, masih. Ya, oke, nanti saya bicara nanti ya, kamu semua. Baik, terima kasih teman-teman. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Bayu selaku ketua ya. Kepala sekretariat KPA Kabupaten Majalengka. Jadi KPA ini adalah Komisi Penanggulangan AIDS untuk di Kabupaten Majalengka. Ya, jadi teman-teman mungkin teman-teman sudah pada tahu semua apa itu AIDS, apa itu HIV. Cuma bisa jadi teman-teman hanya tahu secara kulitnya saja. Ya. Jadi ini confirm ada program yang bagus dari Kabupaten Majalengka. Saya pikir inisiatif kita untuk bisa mengundang Pak Bayu dan tim untuk menjelaskan kepada kita seperti apa itu HIV atau AIDS. Ya, karena HIV atau AIDS itu kadang-kadang pasiennya itu tidak tahu kalau sudah terkena virus. Ya baru tahunya itu setelah mengalami gejala. Bisa sampai 10 tahun dari mulai kena. Dan yang sekarang bahayanya lagi adalah virus ini bisa menyebar dari air susu ibu. Ya. Nah ini juga kita perlu ketahui seperti apa penyebarannya dan seperti apa penanggulangannya. Yang paling penting sekarang adalah kita tahu bagaimana penanggulangannya. Karena kalau kita orang awam, AIDS itu penyakit yang apa istilahnya, penyakit yang gak bagus lah. Kenapa? Karena muncul gara-gara hubungan yang tidak resmi atau ngawur. Padahal tidak, ada banyak cara yang memungkinkan virus ini bisa menyebar ke tubuh kita semua. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada itu dan tim. Mudah-mudahan sore ini kita semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, wawasan yang bermanfaat, sehingga kita semua bisa mengajak ke diri kita maupun ke teman-teman kita semua dan ke saudara-saudara kita untuk bersama-sama kita menanggulangi yang namanya penyebaran virus AIDS maupun HIV. Karena sampai sekarang virus AIDS atau HIV ini belum ada obatnya. Nah ini yang kita ingin juga bareng-bareng ya teman-teman, supaya kita semua waspada
ada. Itu aja. Baik, itu aja dari saya. Terima kasih Pak Bayu atas kegiatannya dan juga ke Pak Amin dan teman-teman semua. Mari kita simak informasi ini dengan baik. Nanti kalau pertanyaan silakan ya, santai aja sambil menunggu jam. Baik, itu aja dari saya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk pengisi acara sosialisasi sore ini untuk Bapak Haji Bayu, silakan waktu dan tempatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore ini kami bisa hadir di tempat ini. Yang terhormat Pak Lukman, Pak Sabran Bapak semuanya, mohon maaf saya satu salah kenalan sama dan ibu tentunya selamat berjalan. Pada sore ini kami akan menyampaikan sosialisasi berkaitan dengan HIPD. Jadi saya perkenalkan dulu ya. Nama saya Bayu Jaya. Bayu Jaya. Jaya. Saya bersama 3 staf di dari perjalanan 1 orang. Ini Pak Asep, ini Mulyawati dan nanti ada Pak Wid di sini. Mengapa agak telat di sini? Gitu. Saya dari APA, Kepala Sekretariat Komisi Pengelolaan Ekonomi Majalengka yang beralamat di sana dengan Kota Pagi di Jalan Ahmad Yani yang ke-1 Majalengka. Kami dimintakan untuk membantu beliau berkaitan dengan pengelolaan ekonomi. Terima kasih Pak. Sebetulnya program kami di perusahaan nampaknya di sini paling dahulu nomor 1. Jadi terus insya Allah persyaratan pemerintahan kami mendahului foto-fotonya ada. Kemudian kalau ada PDF-nya juga saya akan sampaikan hal ini karena kita lagi merintis acara untuk perusahaan sosialisasi. Saat ini lagi sosialisasi dan tes di OPD di dinas-dinas. Terakhir kita ketemu di dinas DKSDM ya. Jadi program itu kita memang pemerintah khususnya tahun 2030 ini menghilangkan 3 hal ya. Tidak ada lagi yang tertular HIV, tidak ada lagi yang kematian akibat HIV ini, dan juga tidak ada diskriminasi. Sehingga sosialisasi ini perlu sekali. Baiklah, sebelum saya menyampaikan ini, ada video dulu ya. Belum ya. Biar langsung nggak bosan saya. Oh ya. Videonya dikit. Silakan.
Ini film pendek ya, film pendek. Ada konflik keluarga, suami istri, karena informasi yang memang tidak nyambung. Mereka keduanya sudah atas mudah-mudahan bisa. Karena masalah HIV ini banyak yang terpapar masuknya dari keluarga. Keluarga itu ya tidak tahu menahu ya sudah melakukan apa ya perbuatan yang memang kurang bagus gitu. Tapi banyak yang masuk karena rentetan yang kurang afif harus mulai pernikahan segala macamnya. Sekarang di Majalengka calon pengantin itu diwajibkan untuk diperiksa dulu sebelum yang melakukan pernikahan. Jadi termasuk juga kita masuk ke keluarga kita diperiksa juga ibu hamil karena tadi takut dari air susu ibu dari dalam ibu juga menular. Ya, silakan. Jadi benar berubah hidup kita wajib. Ini nolak mulu. Masalah jadi makin-makin gara-gara ini.
Itu kenapa sih? Aku tuh capek tau masih ditanya sama keluarga apa temen, dia gak mandul, gak bisa kasih tunjuk. Lu ngerti gak sih mas? Kamu tuh mau aku ngapain? Menurut gue ini lebih pada depan. Waktu berbicara, Jadi itu konflik kecil ya keluarga mendapat informasi sekarang ini harus hati-hati katanya berhubungan dengan suami itu karena ini bisa mendapatkan itu. Sebetulnya tidak demikian. Bapak-Ibu sekalian, akhirnya tadi setelah bicara itu bahwa ini tidak membiarkan dia bersih dan akhirnya punya keturunan gitu ya. Karena si bapak tadi, sekawan tadi sudah ada didukung oleh keluarganya. Kamu nih mandul punya keturunan karena tadi tidak berkeluar sama sekali, takut tertular HIV. Jadi saya akan mengulas kenapa ketakutan seperti itu. Itu sebetulnya hanya pengetahuan saja ya, yang memang tidak dipunyai oleh mereka, sehingga konflik ini sebetulnya tidak usah terjadi. Baiklah Pak Asep, saya langsung ke sosialisasi HIV. HIV ini singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, yaitu HIV ini adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Jadi yang diserang dalam tubuh manusia oleh virus ini adalah kekebalan tubuhnya. Dan kemudian menimbulkan AIDS. AIDS itu kemudian ya nanti lagi akan disampaikan. Nah, via apa AIDS menyerangnya atau mungkin menularkannya via apa? Hanya terdapat dalam cairan tubuh, 4 cairan tubuh yang bisa menularkan HIV/AIDS ini. Gitu. Terutama di cairan darah, ya, air mani, dan cairan vagina serta air sumur. Hanya 4. Jadi manakala ada yang tertular dengan HIV ini, jangan dijauhi, ya, tidak usah takut. Tempat duduknya bekasnya dipel, dilap, dan segala macamnya. Karena tidak menularkan hanya tiap 4 cairan tubuh ini. Gitu. Jadi HIV ini tadi
ada virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh kita. Kekebalan tubuh kita yang diserang. Lama kelamaan dia juga nggak kuat karena kekebalan tubuh diserang oleh virus ini, yang kemudian penyakit apapun nantinya masuk ke tubuh yang ada orang bersin, dia akan tertular karena kekebalan tubuhnya sudah mulai berkurang karena diserang oleh virus ini. Dan manakala yang sudah terserang virus HIV ini tidak akan sembuh, ya, tidak akan sembuh. Di penyakit ini belum ada obatnya. Hanya manakala ada yang kena, ya harus berobat tapi tidak menyembuhkan, hanya mengurangi jumlah virus yang bisa membuat dia masuk kepada fase berikutnya, yaitu ke airnya. Jadi itu cuma cairan tubuh itu yang bisa menularkan. Yang lainnya ada juga, hampir di semua cairan tubuh penderita HIV mengandung virus HIV ini, namun tidak menularkan. Air liur ini juga tidak menularkan. Istilahnya kalau punya pacaran, dia pacarnya berobat tapi kena virus ini, ciuman pun tidak akan, maaf ya, tidak akan menularkan, kecuali kalau karyawan ya, karyawan ada luka masuk itu bisa, ya, barusut bahasa apa ya, gitu. Jadi tidak akan menularkan. Air liur pun katanya manakala harus ciumannya si air liurnya 1 galon baru menularkan, nggak mungkin kan? Dia tidak akan menularkan. Jadi jangan takut menularkan dia hal-hal yang tidak terdapat dari cairan tubuh tadi. Juga di air mata, ada nggak virusnya di air mata? Ada, dari penderita HIV ini. Di keringatnya juga ada virusnya, di urin ada virusnya, di cairan rambut dan lain sebagainya juga ada virusnya. Tapi tidak cukup untuk menularkan. Hanya via 4 cairan tubuh tadi, cairan sperma, cairan vagina, darah, sama air tubuh. Cuma itu. Yang lain tidak, kecuali itu manakala orang menolong yang katakan kecelakaan, dia penderita HIV, kita nolong tidak hati-hati, di tangan kita ada luka, itu bisa juga itu menularkan. Jadi pihak yang lain tidak menularkan. Nah, manakala kekebalan tubuhnya sudah mulai berkurang karena diserang oleh virus tadi, ya, dia itu merupakan kumpulan dari gejala yang disebabkan oleh virus HIV tadi. Jadi dalam fase HIV ini sudah orang itu sudah mulai kekebalan tubuhnya berkurang. Penyakit apapun, ya, ada orang bersin, ada orang, kalau kita tidak akan tertular, tapi mereka yang sudah fase AIDS ini sudah mulai dia tidak tahan pada penyakit apapun karena kekebalan tubuh sudah mulai berkurang. Jadi AIDS ini adalah HIV ditularkan dari orang ke orang, imun sistem tubuh, efisiensi tidak berfungsi dengan baik, sindrom kumpulan tanda gejala. Jadi HIV sudah merupakan kumpulan, ya, kumpulan gejala yang disebabkan oleh virus HIV tadi. Jadi bukan penyakit, tapi virusnya itu ada di HIV. HIV itu sudah kekebalan tubuhnya berkurang, kumpulan dari kerusakan sistem kekebalan tubuh sebelumnya. Semua penyakit ada di sana, mulai dari mungkin gatal yang tidak sembuh, atau mungkin sariawan di sini sudah berjamur dan sebagainya, itu sudah ke fase HIV. Nah, misalkan ya seseorang melakukan perilaku beresiko tertular untuk HIV tadi, ya, cairan tubuh tadi yang 4. Rekan-rekan pasti tahu ya, cairan 4 itu di mana dia menular. Nah, ada fase untuk dia baru masuk, misalnya fase gejala itu 3 bulan dan 6 bulan. Ini sudah bisa menularkan, rekan-rekan. 3-6 bulan ini sudah bisa disebut, walaupun tidak kelihatan dia berpenyakit, gagah seperti biasa, kaset, gelis, gitu, bisa berolahraga, aktivitas seperti biasa, tidak terlihat gejalanya, gitu. Tapi dia sendiri yang tahu, dia pernah melakukan perilaku yang kurang bagus sehingga tertular oleh HIV ini.
itu ada masa batuk, fase gejalanya 3-6 bulan, fase gejala, dan dia tetap merasa sehat dan tidak ada gejala gitu atau apapun di dalam darahnya. Nah, fase ini hati-hati karena tadi dia tidak menunjukkan gejala apa-apa, tetap aktivitasnya biasa, tetap dia olahragawan atau seperti biasa saja. Tidak kelihatan dia punya penyakit HIV ini karena tadi baru masuk 3-6 bulan. Hati-hati, tapi ini sudah bisa menularkan ya 4 cairan tubuh tadi. Nah, pasien ini sudah menularkan sekarang status dia ada HIV positif. Nah, butuh waktu 3-10 tahun dia hidup tergantung daya tahan tubuhnya. Jadi kalau daya tahan tubuhnya kurang, dia 3 tahun juga sudah akan pada masuk kepada fase air, di mana fase ini muncul penyakit penyerta karena kekebalan tubuhnya sudah mulai lemah, ya. Gitu. Jadi misalnya flu tidak sembuh-sembuh tadi saya sebutkan, ada jamur di mulutnya dan lain-lain, karena ini sudah masuk kepada fase air. Jadi ada sedikit cerita, kami biasanya menemukan kita itu menemukan orang yang terpapar HIV ini. Kita kasih tahu Pak, Bu, ya atau laki-laki perempuan segera berobat. Dia nggak mau berobat. Enggak, saya nggak sakit, saya sehat. Ya. Tapi ya kita juga nggak kalah akal, kita kasih kartu nama, manakala perlu kami di kartu nama. Mungkin kekebalan tubuhnya kurang bagus, dia belum 1 tahun sudah mulai terasa segala macam. Baru dia menghubungi kami, Pak, kenapa saya kok penyakit ini nggak berhenti terus-terusan, gatal segala macam. Ya akhirnya kita kasih tahu bahwa bapak atau ibu ini punya penyakit HIV ini, harus segera berobat. Karena penyakit ini tidak akan sembuh, hanya dia bisa dikurangi penyakit virusnya, sehingga dia tidak cukup untuk menularkan kepada orang lain. Misalnya seorang suami, seorang istri atau siapapun, manakala dia rutin berobat, dia tidak akan menularkan. Nah, ini fase-fasenya perkembangannya. Jadi ada masa periode gejala 3-6 bulan, ini merasa sehat, ya. Biasanya nggak mau berobat, ya. Selanjutnya dia akan masuk pada fase HIV. Ini mana kekebalan tubuhnya bagus, ya, sampai 10 tahun dia bertahan. Tapi setelah itu dia akan masuk kepada fase AIDS. 1-2 tahun biasanya sudah mulai segala terasa dan ujung-ujungnya meninggal, banyak yang meninggal. Nah, ini banyak Majalengka yang kasus seperti itu sudah di ujung, sudah ya sulit disembuhkan, baru mau kami bimbing ya sudah telat. Banyak kan seperti itu. Nah, siapa yang berisiko menjadi HIV positif dan AIDS? Pertama, wanita penjajah seks, ya, hati-hati, ya, memang yang rentan terhadap tersebut penyakit ini. Dan juga pelanggannya tentunya, bukan wanitanya, pelanggannya juga sama. Karena tadi penularan 4 tadi, cairan sperma, vagina, darah, dan air sumber. Ya, sperma dan air vagina, termasuk pelanggan tadi, ya. Terus juga pihak waria dan pelanggan waria. Ya, di Majalengka cukup banyak memprihatinkan. Yang terakhir, ya, yang terakhir laki seks laki. Yang ini, ya, seks laki seks laki. Di Majalengka cukup memprihatinkan ini. Rekan-rekan banyak, Pak. Paling banyak ini. Setelah COVID ini meningkat sampai 120%, Pak. Ini. Dan tahun-tahun mulai dari anak SMP sampai orang dewasa, umur-umur produktif. Jadi saingan ibu-ibu sudah mulai banyak sekarang. Ya. Jadi ada laki-laki yang sebenarnya laki-laki entah bagaimana nggak tahu, ya. Karena ini juga suatu yang sangat berbahaya karena
Ini di majalah. Tuh. Di sini juga Pak. Silakan. Bisa diwakili lumayan. Ya. Jalan kita sini. Terus tanya ini banyak. Itu dikembalikan kepada masing-masing ya. Bukan kami nggak boleh hidup ini. Akibatnya tadi, karena Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan vagina itu sedemikian rupa. Ada asam tertentu yang bisa mencegah masuk membunuh virus itu sendiri. Nah, tapi ternyata sekarang laki-laki senang ke laki-laki. Lubang anus ini adalah dindingnya sangat tipis sehingga ada pelupaan, banyak pelupaan. Disitulah masuknya virus itu. Jadi sekarang di Majalengka hampir pendataan terakhir tahun kemarin ya 2000 sekarang ya awal tahun ini kami pendataan ternyata itu 120% lebih. Tapi saya masih sampai ada kejadian, maaf ya saya buka aja supaya ketawa tahu, sampai ada anak SMP ingin merasakan waria, dia iuran 15.000. Jadi ini harus waria karena nggak tahu dari mana tahunnya, kemungkinan 2 tahun buat aktivitas belajar segala macam. Mereka buka HP, di HP silakan aja buka, salah ngechat ada, salah digit aja dia akan muncul hal-hal yang demikian, adegan yang gimana segala macam seperti. Mungkin ketrik anak-anak sekarang kan lebih pinter ya, kalau saya sih cepat kadang-kadang buka WA juga salah gitu. Anak sekarang ini lebih pinter, mungkin dari sejak balitanya sudah mulai nangis sedikit dikasih HP, nya mungkin ada positifnya, tapi sisi lain manakala sudah mulai menginjak remaja mereka tidak sengaja buka yang begitu, akibatnya seperti ini. Apakah saya bakti dan saat ini yang banyak terjadi di Majalengka dan juga daerah-daerah yang lain termasuk Kota Bandung. Majalengka tidak masuk 10 besar, tapi memprihatinkan peningkatannya cukup luar biasa. Per bulan kami selalu melakukan rapat dengan puskesmas, dengan dinas kesehatan, KPR sendiri. Tiap bulan itu menemukan yang terkena HIV ini kurang lebih 20 orang per bulan. Bayangkan per bulan 20 orang. Ya, kami itu mah hanya tempat kami dengan nama, ada nikah segala macam, alamat dan segala macam, tapi dirahasiakan karena dimulai oleh undang-undang tidak mungkin. Makanya Pak Bupati dengan Kementerian Agama mencoba menutup dulu pihak pernikahan, coba diperiksa karena ada yang kena, didekati, ya disuruhi, mudah-mudahan mereka mau untuk berobat, karena mereka juga manakala rutin berobat selama 6 bulan sampai 1 tahun, dia tidak akan menularkan dan dia bakal punya keturunan, nggak jadi masalah kan keturunan, karena virus itu tidak cukup untuk menularkan pada orang lain, sudah aman, hanya tidak sembuh karena dalam tubuhnya manakala dia tidak berobat sudah mengeluarkan pengobatannya, dia akan kembali berkembang virus itu dalam tubuhnya dan dia menularkan kembali. Jadi kuncinya bagaimana dia berobat tiap hari ya, untuk supaya virusnya ini tidak menularkan kepada orang lain termasuk pada keturunannya. Jadi banyak masyarakat juga orang yang tanpa dosa yang di keluarga, seseorang nikah katakan dengan janda, dengan duda, tidak tahu duda dan janda ini pernah punya, itu ternyata tuh pasangan yang dulunya itu meninggalnya itu kena itu. Dia tidak sadar bahwa di tubuhnya sudah mulai mengidap penyakit itu. Begitu nikah dengan seseorang, katakan laki-laki dengan janda itu dulu terpapar oleh suaminya,
sekarang dia terpapar juga oleh istri yang baru itu, sehingga begitu kami periksa, aduh saya dari mana? Dia ingat bapak saya nikah dengan istri yang lalu meninggal itu karena penyakit itu. Padahal sekarang dia ini 6 bulan lagi mau nikah lagi, bingung dia harus berobat dulu. Nah sebaliknya juga ada yang memang laki-lakinya yang kena, istrinya mau nikah lagi, seperti itu, sama kasusnya seperti itu. Jadi kami Pak Bupati menyarankan untuk mulai dari keluarga ini, dari mulai pernikahan diwajibkan untuk diperiksa dulu calon suami itu. Nanti apakah positif negatifnya nanti kami yang akan mendekati dari dinas kesehatan. Mau lanjut karena cinta udah bobot gitu ya, lanjut aja biar aja, bisa nggak? Bisa, tapi hanya boleh berobat dulu selama 6 bulan sampai 1 tahun, biar virusnya ini tidak bisa menularkan kepada istri atau suaminya. Apalagi nanti punya keturunan, anak-anak tidak berdosa kan. Banyak kasus anak-anak di daerah Majalengka terpapar oleh virus HIV karena tadi telat untuk dia diketahui bahwa dia orang tuanya tidak banyak itu. Jadi sekarang ini tersebar, tidak hanya saya tanyakan di mana paling banyak, di Majalengka, Jatiwangi atau mana? Ke Majalengka sekarang, bukan di kota saja, di kampung, di gunungan, di Malausma, di Masuki, itu ya keliling sana sudah ada. Kita punya titik-titik tertentu, kami punya penjangkau, ya bukan melihara yang begitu, tapi karena kami harus bisa masuk ke komunitas yang begitu. Jadi seks laki-laki kami punya orang untuk bisa menjangkau ke sana, di BPS juga kami punya orang ke sana, sehingga kami pendekatannya tidak hanya kayak Satpol PP, ada ditangkapin, nanti dites segala macam, kita pelan-pelan yang pintar sehingga mereka mau dekat dengan kami, sehingga kami punya data yang diharapkan tadi. Manakala di Majalengka tidak punya data apa-apa, dia tidak tahu Majalengka seperti apa. Ayah jangan main gunungnya sih ya. Di luarnya kayak baik-baik aja, tanpa Majalengka ini jalan. Kalau dulu kota pensiun katanya mah, kalau sekarang lain kan, tidak tahu bahwa kondisi di Majalengka data memperlihatkan seperti itu. Sekarang ini kami mencoba menggali itu, yang bulan kami akan dapat data-datanya ada. Nah mudah-mudahan kami bisa kirim mereka supaya berobat tiap hari. Kebayanglah ya, kadang-kadang kalau kerja pun kadang-kadang semangat gua naik turun, apalagi berobat kan ya tiap hari lagi. Nah ini karena memang punya resiko untuk menularkan dan tidak akan bisa disembuhkan. Jadi harapkan setelah sosialisasi ini tidak ada lagi yang tertular baru mau dites ya, karena kita harus selalu tahu posisi kita di mana. Karena orang itu kan tidak baik saja atau buruk saja. Mungkin ada orang yang masa lalunya itu, karena banyak yang memang ada perilaku keluarga atau kekerasan dalam keluarga yang diantaranya pernah terlakukan yang kurang bagus, sehingga dia berulang menjadi katakan dari laki-lakinya, dari perempuannya. Karena di seks laki ini ada 3 golongan di konsep ya. Dia yang sebagai laki-lakinya, dia ada juga sebagai perempuannya, ada dia berperilaku bisa dua-duanya. Bisa dia juga jadi laki-laki, bisa juga jadi perempuan. Nah ini membahayakan tadi, karena di vagina ini kan sudah Tuhan Allah menciptakan vagina ini sedemikian rupa, termasuk juga ada asam tertentu yang bisa membunuh hal demikian. Juga jaringannya tidak tipis seperti di tubuh halus ini. Harusnya ada jaringannya tipis. Manakala ada benda lain itu dia cepat terluka, masuklah di situ. Yang keduanya mengkotor mungkin ya memang seperti halus ini. Nah ini hal yang terjadi. Nah di Majalengka atau umumnya ya, WPS ini, wanita kerja seks ini tidak langsung ada pekerja ke tempat hiburan ya. Kita tidak tahu tempat hiburan ini tempat hiburan yang plus mungkin ya, bisa kerjanya begitu yang baik, tapi ada yang memang terselubung dan melakukan seperti
kerja tempat prostitusi terselubung juga. Nah ini yang terselubung itu jauh lebih berbahaya dari orang tidak tahu di situ ada perilaku yang memang tidak perolehan, ya. Tuh. Nah tapi HIV-nya tidak menularkan lewat sentuhan, salaman, tidak akan menularkan. Pelukan, jika tidak akan menularkan. Alat makanan di bekas. Dia tadi yang tertular itu nggak akan menularkan. Nyamuk, ya. Cairan kelahiran, cairan sperma, darah, dan air mani. Itu tidak ada yang berbeda. Apa? Tidak ada diskriminasi mereka di rumah hidup. Ya, rumah hidup, berarti hati-hati. Antara hubungan apa yang demikian. Hasil penularannya ini harus keluar dari tubuh orang yang terinfeksi. Jadi kalau tadi keluar dari tubuh orang terinfeksi, terus juga baik, dia virus ini harus bertahan itu keluar. Manakala tadi terjauh, dia tidak akan keluar, dia mati. Tidak bisa keluar. Cuma virus kalau tumbuh, sampai infeksi. Tadi ciuman saja tidak menemukan. Ya, kecuali udah kalau katanya gitu ya, jangan berserah. Virus masuk ke tubuh orang lain melalui aliran darah. Ya, itu mungkin dauan. Ini berarti penularan HIV ini. Kurang bawa dahar di mau. Nah untuk mencegahnya, ya, jangan hubungan seks dan tidak menggunakan kontrasepsi. Jangan tidak berhubungan seks. Suami istri bukan, tapi hubungan seks yang dilakukan suami istri. Kalau mencantik, kalau menasib, kalau membaca, jauhilah anak-anak kita berpikir tentang yang mau kita bukan mau orang lain. Tapi dan orang lain itu tadi ya, dia kita nanti. Nah ini terjadi juga menjadi jadi yang baik itu ya setia dengan pasangannya, udah kita usah kayak gitu lah, ya sesuai dengan yang sudah setia ya udah setia aja lah. Kalau keluar sekarang itu ada aman, tidak ada tidak aman yang penting. Dan kalau terpaksa saya suka nggak tahan, nggak cukup di rumah saja, bukan berarti mereka akan selalu menjadi itu Pak. Tapi udah pakai kondom aja, memang ketahanan. Saya menunda jadi pakai kondom aja, tapi tidak boleh. Ya, ini sekarang depan HIV sudah mudah menular. Kalau HIV ini tidak mudah menular, hanya via cairan tubuh. Jadi yang dijauhi orangnya sekarang kalau ada yang tertular, tetapi justru mereka, lain mereka jangan sampai putus asa karena yang sudah pernah penyakitnya tidak akan bisa sembuhkan. Itu, ya. Jauh penyakitnya bukan karena stigma dan diskriminasi mereka sama hak hidup, ya, hak berprestasi, hak dari masyarakat secara bersama. Nah mudah-mudahan dengan ini kita bisa melihat. Jadi jangan itu dilakukan, ya, diraih agar mendapat dukungan psikososial, menyuruhkan masyarakat seperti ini. Kami telah memiliki wajiban menyuruhkan untuk sosialisasi agar pengetahuan mengenai HIV ini bisa semua bisa hati-hati, tidak sembarang bergaul seperti yang tadi. Walaupun itu pilihan mereka masing-masing, ya kalau mungkin udahlah, di mata sudah aman. Ya, jadi kita juga diunjuk dan dampingi ke rumah sakit supaya dapat pengobatan. Tapi retroviral ini obat bisa mengurangi virusnya, tapi tidak menyembuhkan keluhan terus. Saya dan artinya ya, kalau ini nggak bisa disembuhkan. Makanya bisa dikurangi virusnya. Karena dia tidak menularkan, bisa untuk tidak berlanjut sampai fase HIV
itu kalau bisa berapa dia mau dengan ART ini insya Allah tidak akan dia masuk kepada maksudnya di mana kekebalan tubuhnya sudah mulai tidak ada diserang berbagai penyakit. Mungkin orang jerawatan bisulan kumpul begini dia kalau kita enggak gitu kan. Beliaunya seperti itulah. Bila kita tidak bertindak tentunya karena tinggal menunggu waktu menjalankan selanjutnya. Saya bicara dengan data, saya bicara dengan data yang konkret. Ya. Adapun perilaku yang begitu sebaik pada masing-masing dan yang aman dan sebagainya. Harapannya bagusnya kita sudah mulai mencoba. Saya tahu posisi kita. Karena Indonesia punya program 95% penduduknya adalah 40% sudah tahu statusnya semua. Kita tidak jadi pesannya mencegah penularan HIV ini menggunakan hal yang tertular jangan didiskriminasi mereka diraih dan terjadi ya dan kegiatan resiko yang sangat demikian sudah dihindari. Hati-hati anak-anak kita jadi apa ya ternyata anak-anak itu coba-coba mungkin ingin tahu kita juga mudah dulu ya kayak tahu apa yang memang dan kata orang tua begini tahu dari begini mungkin seperti itu karena kalau saya baru pernah ada penelitian mungkin juga 2 tahun anak-anak libur dan sekolah tapi ini dia variasi sambil belajar karena orang tua kan nggak mungkin mengontrol anak-anaknya HP-nya karena mereka lagi belajar kan. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan hak drama singkat ini juga tidak ada ketimpangan juga. Dapat informasi nanti laki-laki sekarang mah berhubungan di luar begini jangan sampai keluarga yang punya keturunan karena tadi periksa aman kan hanya dimajukan keluarga untuk ini aman semuanya itu saja mungkin mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang jelas bisa kita diskusikan silakan kami bertiga misalnya lainnya hubung datang tentunya mana ada ada. Terima kasih. Kami berlima kami salam jauh. Terima kasih. Silakan. Dulu yang tadi, Pak Ijin, apakah tadi yang Bapak sampaikan terkait PK itu akan memang berlaku dengan mereka? Bahwa orang yang menikah harus tes HIV. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, tadi yang sampaikan kalau kita sudah nikah dan merasa kena HIV, itu kita harus mengobat. Itu menjamin tidak menularkan kalau kita rutin. Kira-kira di sini kalau tes bersedia semua kan? Ya terima Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Perda ini insya Allah berlaku untuk daerah. Jadi di wilayah 3 ini, Pembina Kedua Damai sudah punya perda. Hanya menjaga tinggal lagi. Sehingga manakala ada yang tertular, mereka sudah bisa memilih wajib untuk berubah. Tapi pada saat mau menikah harus tes dulu. Tes dulu, tidak ada. Bicaranya tidak ada. Kita belum hanya himbauan. Artinya kalau telah perda itu wajib. Wajib. Ya. Diwajibkan
Pilarot ya, itu tes nanti sudah hampir tes pilarot akan kelihatan virusnya ada sekian apalagi beberapa dia sudah berjuang semua kecuali dia lupa lagi harus selalu tiap hari minum ya bisa balik nanti Pak karena balik dari semua jadi virusnya banyak kali jadi aku mengeluarkan dia pengaruh dan nanti akan masuk pada fase air itu efek sampingnya yang sudah biasa walaupun obat itu hanya itu gratis Yang merasa juga jajan tes deh. Langsung bayar tesnya Pak. Tidak balik Jai. Kalau malu-malu, dari sini langsung ke nah, yang suka dicet tuh. Ajar kok tahu sih Pak. Ya bisa benar bisa tidak ya karena tadi virus itu kan tidak ada itu juga manakala selama itu langsung sudah itu hari dua mungkin ya iya bisa juga mungkin langsung gitu ya ya karena kan
Nah ini prinsipnya virus harus keluar dari tubuh orang yang punya infeksi. Kalau nggak keluar dari tubuh orang, virus harus keluar, ya keluar tubuh. Kalau dia keluar tubuh, nanti dia sudah cukup, dia mati jangan menularkan. Jumlah virusnya itu bagus banyak. Kalau cukup rasa infeksi. Nah, ciuman aja. Ya. Ciuman tidak menular nanti ada luka. Tidak keluar dari kulit. Jadi itu masuk ke tubuh orang lain melalui aliran darah. Itu nggak mungkin kan? Kan satu ini setidaknya masuk ke sini juga nggak. Belum ada kasus ya, makanya beredar lagi mungkin kayak luka nyamuk masih ada masuk kayak masuk ya itu mungkin Pak. Ada yang bertanya lagi? Pengen perwakilan dari perempuan. Lia. Itu dia yang belum nikah, Pak. Saya tanyakan. Biasa cuma di dalam darah aja, terus habis itu kan langsung dikeluarin darahnya ya. Nah misalnya nggak tahu gitu kan si pendonor itu ada HIV, berarti itu si kantong darah itu karena masuk ke badan orang itu bisa menularkan gitu kan. Penyakit yang ada lampuannya. Tapi biasa ada penghalangan itu lemak terus. Karena untuk darah langsung masuk ke Kayaknya satu. kalau nggak sehat dibikin ada kontennya lah. Enggak saya juga banyak itu tahu. Rutin menyampaikan itu. Insya Allah sehat kalau makanya Pak. Ada lagi? Bayu. Nggak nyampe,
Yan. Nggak pakai speaker juga suaranya kenceng. Iya. Balik tuh. Kamu tanya. Kamu nanya. Ganti alkalin. Wah. Kalau di Indonesia turun ke Kita pakai baterai champion. Seksi ujung ini. Saya pernah melihat satu konten Pak, kalau seorang perempuan yang terkena HIV itu menikah dengan laki-laki yang terkena HIV juga memiliki keturunan yang otomatis memiliki keturunan yang terkena juga gitu anaknya. Apakah mutlak seperti itu atau memang ada beberapa kasus yang keturunannya tidak positif HIV? Insya Allah tidak, Bu, karena kita tadi pencegahannya. Jadi sebelum nikah diperiksa dulu, kalau statusnya seperti itu ketahui kan statusnya. Nah, waktu hamil kita sudah dari situ periksa. Dan insya Allah nanti supaya tidak menular oleh bidan, persalinannya tidak normal, tapi kan diprogram dulu ya. Yuk nikah yuk. Jadi bisa diprogram dulu, Bu, kapan dia mulai mengandung, kapan dia melahirkan, terus dididik dan insya Allah tidak perlu. Kecuali dibiarkan tadi karena ketahuannya sudah lahir ada ya. Kalau sebelumnya sudah ada program, kita harus menerima insya Allah punya keturunan yang tidak terinfeksi dan kan pengobatannya punya rutin. Oh ya Bu ya. Bayu. Panutanku. Pak Boy. Panutan. Melanjutkan pertanyaan Mas Zik ya. Itu dulu sempat viral Pak di bioskop. Itu ada masih jarum Pak di bioskop. Iwan siapa? Ya. Tapi banyak kesulitan dari itu. Nah, pertanyaannya itu tadi kan belum jelas Pak berapa jam si darah itu keluar dari tubuh mereka jarum. Karena tapi kan kalau saya di bioskop itu kan dari yang sebelumnya ke film yang selanjutnya jam berikutnya itu kan kurang setengah jam ya bersih dulu. Nah, apakah tertahannya si darah itu setengah jam atau berapa lama? Berapa jam? Jadi jawab itu aja kata teman. Bisa aja nih. Melihat di Menghadirkan. kayak dokter Boy deh, saya pernah dengar Pak. Aduh dokter Boy. Kalau asisten yang berhubungan badan itu bisa kena kalau mengeluarkan darah Pak. Bukan dari air mani. Ya. Mana yang sperma? Kaciri bawang nate, Pak Ben. Bawang nate kaciri. Apa? Mandingnya itu mani Pak. Mana yang terpapar dari spermanya atau memang dari darahnya? Saya kan situ aja lah. Pertama dipahami dulu aja, kita pahami dulu prinsip penularannya. Kan tadi ada exit ya. Jadi si virus itu harus keluar dulu. Kalau di jarum kan mungkin virusnya udah keluar dari inangnya. Nah, untuk survive ini yang kita pertanyakan kan berapa lama virus itu hidup. Kalau setengah jam sebetulnya bisa dipastikan itu virus sudah mati. Karena kan yang akan menimbulkan penularan itu ketika dari inangnya. Sedangkan kan itu kan udah bukan dari inang, ada di jarum. Berarti kan virus itu sudah tidak bertahan dan sudah tidak cukup untuk menularkan ke orang lain seperti itu. Itu kan 4 prinsip penularannya. Jadi HIV itu termasuk penyakit yang mudah menular tapi tidak mudah cara penularannya. Nggak seperti TB, KSM itu bisa banyak orang di sini yang kekebalan tubuhnya lemah langsung tertular gitu.
Nah, untuk yang kedua itu tadi terkait hubungan seksual itu ya dari Dr. Boyke. Jadi seperti ini, kita pahami juga cara empat cairan yang menularkan itu. 4 cairan itu kan cairan sperma, cairan vagina, air susu ibu dan darah. Nah, ketika tadi berhubungan seks asal tidak ada darah ya. Sedangkan kita juga harus ingat bahwa cairan sperma itu bisa menularkan. Makanya lebih banyak itu kebanyakan penularan dari suami ke istrinya daripada istri ke suaminya. Karena kalau misalnya dari tapi secara medis ya, kalau dari suami itu karena kalau misalkan lama ya hubungan seks beresiko itu meskipun dengan pasangan tapi tidak tahu statusnya, meskipun dengan suami istri yang sah tapi tidak tahu statusnya, dengan kata lain tidak pernah ada yang dicek suaminya atau istrinya, belum pernah dicek dua-duanya berhubungan seks, berarti itu juga dikatakan dengan hubungan seks yang tidak aman karena bisa jadi akan menularkan HIV. Kalau misalnya dari suaminya yang tidak pakai pengaman, itu kan cairan spermanya akan masuk ke dalam vagina, itu bisa menularkan penularan HIV. Beda dengan ketika pakai pengaman. Tapi ya memang kalau itu menciptakan sperma itu suci, makanya sperma itu untuk cairan spermanya ada virusnya, tapi spermanya itu tidak tertembus oleh virus, makanya banyak yang HIV positif tapi anaknya negatif. Dengan catatan pertama kan harus diprogram dan pengobatan mereka rutin ya. Ketika akan punya anak, mereka berprogram ke dokter kapan nih si pasangan ini bisa lepas dari pengaman untuk bisa berprogram kehamilan. Setelah misalnya hamil, tetap dipantau oleh dokternya, dan ketika akan persalinan harus SC untuk menjaga penularan dari ibu ke bayinya. Karena kalau misalnya sesarnya harus sesar, kalau misalnya dari persalinan normal akan banyak darah yang bisa jadi akan menimbulkan penularan dari ibu ke janin gitu. Termasuk kayak susu ibu juga, ketika si ibunya positif HIV dan anaknya lahir tidak boleh diberi air susu ibu. Ya. Kalau orang yang kena virus kan dari 10 tahun yang lalu misalnya, tapi dia belum sampai syarat HIV, AIDS ya, belum sampai taraf AIDS. Itu kalau misalnya pengobatan rutin kan si virusnya ngurangin, ya kan ya? Tadi ngomongnya ya, virus apa sih? Melambat ya, gitu ya? Itu kalau penularan kemungkinan besarnya tidak bisa. Jadi kalau misalnya seseorang itu sudah dikatakan HIV positif, dia berobat secara rutin selama 1 tahun adheran, kemungkinan untuk menularkan ke pasangannya itu sedikit karena dia sudah berobat secara rutin. Jadi bukan untuk mengurangi jumlah virus, tapi untuk menjaga atau menekan si jumlah virus itu tetap seperti itu. Misalnya virus itu ada 1000, kalau rutin selama 1 tahun berarti virus itu yang tetap di situ. Kalau misalnya gagal lupa, nanti akan berkembang biak virusnya. Dari virus yang udah ditahan itu tetap masih bisa menularkan nggak? Kalau adheran selama 1 tahun biasanya udah nggak menularkan. Dikebiri. Jangan. Oh. Kalau virus nggak bisa. Virusnya dikebiri. Hanya ditidurkan gitu. Jadi kalau misalnya dicek juga bisa jadi undetect. Bisa jadi tidak terdeteksi. Tapi virusnya tetap ada di dalam tubuh. Berarti pengobatan pun hanya mencegah, menekan ya. Tapi untuk efek ke tubuh orang yang terkena, misal imunnya itu tetap ya. Iya, jadi kan masih kayak orang sehat, masih seperti orang sehat. Kalau HIV itu bukan penyakit, HIV itu kan virus yang menyerang kekebalan tubuh. Kalau misalnya AIDS itu udah kumpulan penyakit, tapi kalau misalnya orang yang kena HIV rutin berobat, dia itu nggak jarang lah masuk virus, masuk penyakit yang bisa membuat dia drop. Oh, berarti itu yang merusak imun tuh kalau udah AIDS. Yang HIV itu kan menyebabkan melemahkan kekebalan tubuh. Jadi kalau misalnya kekebalan tubuh lemah, dia TB bisa nggak sembuh-sembuh, dia pilek bisa nggak sembuh-sembuh, dia herpes sebadan bisa nggak sembuh-sembuh. Itu yang AIDS itu yang kumpulan gejala penyakitnya. Udah ada penyakit penyerta. Itu obatnya itu tiap hari diminum atau gimana? Tiap hari diminum. Wajib
Suntik. Dia asli Berapa cukup? Cukup ya? Ada yang mau request kan? Pak Bupati sudah di tes saya sudah pasti sudah. Malahan Pak Wakil Bupati 2 kali waktu di dinas PUPR. Tadi 2 kalinya ya.